Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk anak-anak kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Patimuan. Kembali lagi dengan Pak Rahmat Roikan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teori-teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ayo, kita buka LKS halaman 15 dan buku paket. Atau kalian anak-anak memiliki bahan literasi lain, boleh untuk dibuka dan dipelajari bersama. Sebelum memasuki pembelajaran inti, kita akan terlebih dahulu membahas tentang peta persebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Bagaimana sih caranya agama Hindu dan Buddha masuk? Nah, seperti kita ketahui bahwa agama Hindu dan Buddha itu berasal dari negeri seberang, yaitu negeri India. Nah, ketika kita akan membahas agama Hindu dan Buddha dan teorinya, kita akan sedikit menyinggung tentang peradaban lembah sungai Gangga dan lembah sungai Indus. Sedikit pengenalan tentang agama Hindu. Agama Hindu lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi dan berkembang pada tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi mulai ada tahun 1500 sebelum Masehi dan sudah berkembang dan mencapai puncaknya itu pada tahun 2000 sebelum Masehi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang definisi apa itu agama dan Hindu. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Agama berarti tidak kacau. Sedangkan Hindu berasal dari kata Sindhu atau lembah sungai Indus. Nah, agama Hindu merupakan hasil percampuran antara kedua kebudayaan, yaitu kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida. Dalam sejarah dijelaskan bahwa bangsa Arya merupakan bangsa pendatang yang berhasil melakukan ekspansi dan menjajah bangsa Dravida. Nah, akhirnya bangsa Dravida itu lari ke daerah selatan India dan mereka menetap. Tetapi di antara kedua suku ini atau ras suku Arya dan Dravida itu mengalami percampuran dalam hal bidang kebudayaan, tentu juga dalam bidang agama, sehingga melahirkan agama Hindu. Nah, di sini dalam agama Hindu mengenal sistem kasta. Apa itu kasta? Kasta berasal dari kata Sanskerta yaitu lapisan. Kasta, lapisan. Mengapa ada sistem kasta, Pak Roy? Kenapa kira-kira? Ya, jawabannya benar. Karena bangsa Arya yang telah melakukan ekspansi kepada bangsa Dravida menginginkan suatu eksistensi keberadaannya diakui, maka melakukan pengelompokan berdasarkan status atau lapisan sosial. Selanjutnya, sistem kasta itu dibagi menjadi 4 atau orang India menyebutkan dengan catur warna. Catur berarti 4, warna berarti lapisan. 4 lapisan ini yaitu lapisan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lapisan Brahmana didominasi oleh para golongan rohaniawan yang memahami isi kitab Weda. Sedangkan pada lapisan di bawah Brahmana adalah Ksatria yang didominasi oleh para raja dan bangsawan. Lapisan ketiga yaitu disebut Waisya, para pedagang, petani, dan memiliki pekerjaan tetap. Pada lapisan keempat adalah lapisan Sudra, di mana lapisan ini diduduki posisi oleh para pembantu, para pelayan. Di luar lapisan ini terdapat lapisan Candala atau Pariya atau buangan dari keempat lapisan kasta tersebut. Nah, sistem kepercayaan agama Hindu itu bersifat politeisme. Pada dasarnya bukan politeisme, tapi monoteisme. Mono berarti satu, isme berarti kepercayaan, percaya akan satu Tuhan.
Dalam agama Hindu, Tuhan disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widiwasa. Brahman ini memiliki pancaran atau perwujudan. Wujud tertinggi adalah Trimurti. Ada Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai Dewa Pelebur. Ada banyak dewa-dewa lain seperti Dewa Surya, Dewa Matahari, Pertiwi, Dewi Bumi, Bayu, Dewa Angin, dan Baruna, Dewa Laut, dan masih banyak lagi. Oh iya, ada Ganesha, lambang ilmu pengetahuan, dan Dewi Saraswati, lambang ilmu pengetahuan suci atau Weda. Adapun kitab agama Hindu itu disebut sebagai Weda. Weda ditulis dalam bahasa Sanskerta. Weda berasal dari kata wid sama dengan tahu atau wedaran-wedaran tertinggi. Weda dibagi menjadi 4 atau catur Weda. Catur 4 tadi sudah dibahas ya. Oke, ada Rigveda, ada Samaweda, ada Yajurveda, ada Atharvaveda. Dan masing-masing kitab ini memiliki bagian sendiri dan juga fungsinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada agama Buddha. Agama Buddha lahir akibat pertentangan adanya sistem kasta dari agama Hindu. Dalam agama Buddha, kasta itu sama sekali tidak dikenal. Hal ini mengapa? Karena dalam ajaran agama Buddha bahwa berprinsip semua manusia kedudukannya itu sama, tidak dibagi-bagi. Agama Buddha sendiri itu lahir di India yang ditemukan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama, itu seorang putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu. Di mana ya kerajaan Kapilawastu sekarang? Ya, ada di Nepal. Siddhartha Gautama merupakan nama sebelum tokoh Buddha menjadi yang tercerahkan atau menjadi Buddha Siddhartha. Siddhartha Gautama diceritakan adalah seorang pangeran, anak dari Raja Sudodana, dengan ibu bernama Mahamaya. Siddhartha Gautama merasa bosan di istana dan mencari apa arti hakikat kebenaran hidup. Maka dia mulai berkelana untuk menjalani kehidupan yang sederhana menjadi pertapa, dan akhirnya bisa mencapai taraf kebudayaan atau taraf kebudaan. Pokok ajaran agama Buddha itu tercantum dalam 4 kebenaran mulia. Kebenaran yang pertama bahwa hidup ini ada penderitaan. Yang kedua, ada sebab dari penderitaan. Yang ketiga, ada akhir dari penderitaan. Dan keempat, ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jalan ini disebut sebagai 6 unsur jalan mulia. Ada pengertian benar, konsentrasi yang benar, perhatian yang benar, upaya yang benar, sampai meditasi yang benar. Sedikit tentang agama Buddha, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu, seperti kita sudah bahas tadi, berasal dari negeri India kan? Nah, terdapat 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini berpendapat bahwa kaum Brahmana lah yang membawa ajaran agama Buddha ke Indonesia. Mengapa Pak Roy? Kok bisa kaum Brahmana yang membawa? Nah, kaum Brahmana menurut J. Van Leur menyatakan bahwa merekalah yang paling mengerti isi kitab Weda, mengerti bahasa Sanskerta dan tulisan Pallava. Karena memang pada saat itu hanya kaum Brahmana, kaum yang paling atas, yang boleh memegang, membuka dan menafsirkan kitab Weda. Selanjutnya ada teori yang kedua, yaitu teori kesatria. Teori ini dicetuskan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Muns. Teori kesatria menyatakan pada
Abad kedua sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan, perebutan kekuasaan, dan akhirnya mereka menyingkir dan melakukan migrasi ke Indonesia dengan harapan bisa mendirikan atau menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori yang ketiga yaitu adalah teori Sudra. Teori Sudra menyatakan bahwa kaum Sudra lah kaum yang diasingkan. Nah, menurut Van Faber menyatakan bahwa teori Sudra ini bahwa mereka yang terasingkan akhirnya melakukan migrasi ke Indonesia, tetapi kurang kuat, kurang didukung oleh data. Ada lagi teori Waisya yang menyatakan bahwa para pedagang menurut N.J. Grom menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Berdagang sekaligus menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, anak-anak, sekarang ada teori yang paling menarik yaitu teori arus balik. Menurut F.D. Gabus disebutkan bahwa bangsa Indonesia lah yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Berarti jos tenan. Hebat bangsa Indonesia. Mereka datang ke India belajar agama Hindu dan Buddha, menimba ilmu, dan kembali pulang ke Indonesia membawa dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha dan ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari di India. Nah, sedangkan agama Buddha itu mulai masuk ke Indonesia pada abad kedua sebelum Masehi. Abad 2 Masehi. Nah, dalam penyebaran agama Buddha itu dikenal dengan misi penyiaran yang disebut Dharma Duta. Apa itu Dharma Duta, Pak Roy? Dharma Duta itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dharma berarti kebenaran, ajaran kebenaran. Dan duta adalah utusan. Jadi utusan untuk menyebarkan dharma, kebenaran atau Dharma Duta. Kalau nanti kita bahas tentang bangsa barat yang 3G, Gold, Glory, dan Gospel, nanti akan ada penyiaran khusus agama Nasrani dan Katolik. Ada sending. Nah, ini Dharma Duta. Nah, buktinya itu ditemukan patung Buddha dari perunggu di Jember, Jawa Timur, dan di Sulawesi Selatan. Patung Buddha dari batu di Palembang. Nah, kita telah membahas mengenai teori masuknya agama Hindu dan Buddha dan apa itu sedikit pengenalan tentang agama Hindu dan agama Buddha. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas. Apa itu tugasnya? Kalian diminta mencari kelemahan dari teori-teori yang telah Bapak ucapkan atau Bapak ajarkan pada hari ini melalui video dalam PowerPoint ini. Apa itu kelebihan dan kekurangan teori Brahmana? Apa itu kelebihan dan kekurangan di dalam teori Ksatria? Apa itu kelebihan dan kekurangan di dalam teori arus balik? Monggo. Kalian tuliskan jawabannya dalam bentuk Word atau ditulis di dalam buku tugas, kemudian dikirimkan ke Bapak. Oke anak-anak, apabila ada kesulitan dalam pembelajaran kita mengenai teori masuk agamanya Hindu dan Buddha di Indonesia, kalian bisa japri melalui WA Bapak. Sekian dan terima kasih. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Kita sama-sama belajar di dalam sejarah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.